Kisah ini dimulai. Suasana kota yang sunyi. Di waktu itulah sebuah keluarga yang sukses dengan usahanya di kota tersebut. Pak Darmono, sang kepala keluarga, kini mengalami kebangkrutan dan memaksa keluarga mereka untuk tinggal di desa dan memulai kehidupan yang baru. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak sudah pulang. Sini Pak, tasnya biar Ibu bawakan. Makasih ya, Bu. Bapak silakan duduk dulu. Ibu mau mengambilkan minum. Makasih. Lama menunggu Bu Wati mengambilkan minum, Pak Darmono beristirahat di ruang tamu. Ini Pak minumnya. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, Bapak ingin bicara sesuatu yang serius. Bicara apa Pak? Kelihatannya kok menegangkan sekali. Jadi gini, Bu. Usaha Bapak sudah bangkrut, Bu. Bapak udah berusaha buat ngembangin lagi, tapi modal Bapak sudah nggak mencukupi. Dan Bapak sudah menganggur di usia yang sudah tua ini, Bu. Kalau mau nyari pekerjaan lagi atau jadi karyawan, mana ada, Bu, perusahaan yang mau menerima Bapak. Ya Allah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Dan bagaimana dengan pendidikan Aurel? Gini, Bu, Bapak punya solusi. Gimana kalau kita pindah ke desa? Di sana kan kita sudah punya rumah kita yang dulu. Jadi nanti untuk sekolahnya Aurel kita bisa lanjutkan di sana. Gimana, Bu? Ide yang bagus Pak, nanti kita bicarakan dengan Aurel pelan-pelan. Di antara pembicaraan Pak Darmono dan Bu Wati, Aurel menguping pembicaraannya. Aurel langsung datang ke ruang tamu dan menyanggah pembicaraan orang tuanya bahwa Aurel tidak setuju untuk pindah ke desa. Pak, Bu, Aurel tidak setuju kalau harus pindah di desa. Bagaimana dengan teman-teman Aurel, pendidikan Aurel? Aurel sudah nyaman di kota ini. Jadi gini, duduk dulu kita bicarakan bersama-sama. Jadi Aurel, kita harus mau nggak mau pindah ke desa karena usaha Bapak itu sudah mengalami bangkrut. Untuk sekolah nanti kita akan lanjut sekolah Aurel di desa, dan nanti Aurel bakal dapat teman-teman yang baru kok di sana kalau sudah menetap. Aurel harus terima kenyataan. Hidup di desa itu tenang, udaranya sejuk, tidak seperti di kota. Perlahan-lahan, Aurel pasti bisa beradaptasi di sana. Lagi pula, Aurel dulu kan juga lahir di desa. Terus kenapa sekarang harus gengsi untuk tinggal di desa? Lagian, kita di kota hanya untuk merantau. Baiklah, Pak, Bu, Aurel mengikuti keputusan yang Bapak dan Ibu ambil saja. Keesokan harinya, Pak Darmono dan sekeluarga menyiapkan untuk keberangkatannya menuju kampung halaman. Sesampainya di desa, tepatnya di rumah Pak Darmono yang dulu, Bu Wati tampak senang karena dapat menikmati udara desa lagi. Sementara Aurel tampak kesal dan sangat tidak nyaman dengan lingkungan di desa. Aurel pun mengeluh. Rumah apa ini? Tidak ada internet, tidak ada mall. Aurel, ini rumah kita yang dulu nak. Aurel harus bisa beradaptasi di sini. Untuk sekarang dan selamanya, kita akan tinggal di desa ini. Kamu harus belajar menghormati tempat ini, Mak. Kita di sini adalah seorang pendatang. Untuk apa? Orang-orang di desa sangat kampungan. Wati menyapu halaman di depan rumahnya. Setelah itu, Bu Wati bersiap-siap untuk memasak sayur dan Bu Wati meminta Aurel untuk membantu memasaknya.
Tetapi Aurel tidak mau untuk membantu memasak. Aurel, tolong bantu ibumu masak, nak. Untuk apa kita memasak? Dulu waktu kita tinggal di kota, kita bisa membeli makanan siap saji, tidak perlu memasak segala. Tapi nak Aurel, tidak semua hal itu dapat dibeli dengan uang. Sudahlah, aku mau pergi jalan-jalan aja. Aurel jalan-jalan mengelilingi sawah. Ia melihat pohon kecil dengan daun hijau kemerahan. Ada tali merah di batangnya sebagai tanda pohon sakral. Wah, bagus sekali pohon kecil ini. Tapi kenapa ada tanda merahnya ya? Apa mungkin ini pohon sakral? Tapi Aura tidak percaya tahayul seperti itu. Sudahlah. Ambil satu, tidak masalah lah ya. Aurel mengambil beberapa daun dan tertawa. Namun, sesaat dia tiba di rumah, ia merasakan gatal-gatal. Malam harinya di rumah, Aurel mulai merasa aneh. Gatal yang ia rasakan semakin menjadi. Bu, ini kenapa ya tiba-tiba badan Aura gatal-gatal? Aurel, kamu kenapa, nak? Nggak tahu, tiba-tiba bentol-bentol merah-merah begini, Bu. Apa yang kamu lakukan sehingga badanmu merah-merah semua gini? Aura juga nggak tahu. Pak, tolong ini Aurel. Loh, nak, badanmu kenapa? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba gatal-gatal merah. Ya udah kalau gitu kita ke dokter aja ya. Tetapi sudah malam, Pak. Besok saja. Sekarang coba Ibu obati dengan obatan tradisional. Mungkin bisa sembuh. Oh, boleh Bu. Keesokan harinya, Aurel bangun dari tidurnya. Aurel memanggil ibu memberitahu bahwa gatal yang dia derita semakin parah. Aduh, Bu. Ini kenapa gatal-gatal Aura tambah semakin parah ya? Astagfirullahaladzim. Ayo nak, kita siap-siap ke dokter sebelum semakin parah. Ayo, Bu, kalau gitu. Mereka bergegas menuju ke puskesmas kecil yang ada di desanya. Sesampainya di puskesmas, Aurel memberitahu penyakit gatal yang diderita Aurel dengan detail. Lalu dokter memeriksanya. Silakan masuk. Permisi, Dok. Ya. Silakan duduk. Atas nama siapa ya? Atas nama Aurel, Dok. Keluhannya apa, Bu? Ini, Dok, di tangannya Aurel muncul gatal-gatal merah seperti ini. Coba saya periksa, silakan berbaring dulu. Silakan turun duduk kembali ya. Baik, Dok. Bagaimana, Dok, dengan hasilnya? Ini gatalnya belum begitu parah. Saya beri obat saja ya. Iya, Dok. Yang ini diminum 3 kali sehari. Yang ini 1 hari sekali saja ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih. Semoga Aurelnya cepat sembuh ya. Semoga lekas sembuh ya. Iya. Ya, Makasih, makasih, Dok. Dok. Sama-sama. Sesampainya di rumah, Aurel langsung minum obat yang diberi dokter Fanny. Penyakit gatal yang diderita Aurel sembuh hanya sementara.
Beberapa hari kemudian, di malam hari, penyakit gatalnya Aurel kambuh lagi. Aduh, Bu, ini kenapa ya gatal-gatalku semakin parah? Padahal kemarin tadi siang udah sembuh. Ada apa toh nak? Dari tadi Bu dengar kok merintih mulu. Ini loh Bu, gatal-gatal Aurel tambah semakin parah. Padahal tadi siang sudah sembuh. Kamu apa? Kamu udah belum minum obat dari dokter Fani? Udah Bu. Ya udah, besok kita ke dokter lagi ya nak. Iya Bu. Keesokan paginya, Aurel dan ibu bergegas kembali kedua kalinya ke puskesmas kecil di desanya. Aurel memberitahu ke dokter Fani bahwa penyakit gatal yang diderita Aurel lebih parah. Malam harinya, Aurel tetap merintih gatal. Meski minum obat dari dokter Fani, tetapi gatal yang ia derita tidak kunjung sembuh. Akhirnya Aurel memutuskan untuk pergi ke puskesmas ketiga kalinya. Silakan masuk. Permisi dok. Iya, silakan. Bagaimana perkembangan penyakitnya Aurel? Masih belum sembuh juga dok, gatalnya masih sering kambuh waktu malam hari. Duh, kok beda lagi ya? Bu, gatal Aurel ini sepertinya sulit disembuhkan karena secara medis penyakit gatal mungkin diketahui penyebabnya. Coba ibu pergi ke alternatif lain, barangkali bisa sembuh. Ini saya beri obat atau tidak? Diberi aja dok, siapa tahu nanti kambuh lagi bisa diminum obatnya. Iya. Ini diminum 3 kali sehari, kemudian ini 2 kali sehari aja ya. Iya dok. Terima kasih ya dok. Sama-sama, semoga Aurel menemukan pengobatan alternatif lain yang dapat menyembuhkan gatal Aurel ya. Iya. Terima kasih ya Sama-sama, dok. sama-sama. Selama Ibu Wati pergi ke puskesmas, ternyata Pak Darmono pergi mencari informasi tentang tempat untuk penyembuhan penyakit gatal. Pak Darmono diberi informasi dari tetangga sebelah bahwa ada orang pintar yang bisa menyembuhkan semua penyakit melalui non-medis. Bu, Iya pak. gini Bu, Bapak tadi dapat informasi dari tetangga-tetangga sebelah, katanya di daerah sini ada orang pintar yang bernama Martini Bu. Katanya dia bisa mengobati secara non medis. Jadi gimana kalau Aurel kita bawa ke situ ya Bu? Tadi pagi saya dan Aurel udah ke dokter Fani dan katanya penyakit gatalnya ini susah untuk disembuhkan. Untuk dokter Fani itu menyarankan kita mencari alternatif lain. Bagaimana kalau kita ke orang pintar itu saja Pak? Boleh Bu, mari kita coba aja Bu. Iya Pak. Aurel dan Bu Wati bergegas menuju tempat Martini untuk menyembuhkan penyakit Aurel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Silakan masuk. Ini Mak, nama saya Wati. Oh iya, Nak Wati, ada keperluan apa? Silakan duduk. Ini Mak, tangan anak saya ini gatal-gatal merah-merah seperti ini. Jika siang itu gatalnya sembuh, tetapi kalau malam itu gatalnya kambuh. Oh begini. Namamu siapa Nak? Nama saya Aurel Mak. Mak Tini ingin bertanya kepada Nak Aurel, maka Nak Aurel harus menjawabnya dengan jujur. Apabila Nak Aurel tidak menjawab dengan jujur, maka Nak Aurel akan merasakan gatal ini. Iya Mak, saya akan menjawab dengan jujur. Nak Aurel, apakah kamu pernah melakukan sesuatu di desa ini? Seingat saya tidak pernah Mak. Yakin tidak pernah? Jangan berbohong. Ini kalau kamu berbohong, kamu akan merasakan gatal selamanya. Coba diingat-ingat. Oh iya Mak, saya ingat waktu itu saya pernah memetik pohon kecil yang berwarna merah di dekat sawah.
Nah, yaitu penyebabnya kamu gatal-gatal, Nak Aurel. Terus bagaimana Mak dengan tangan anak saya ini? Apakah bisa disembuhkan? Bisa, asalkan Nak Aurel percaya dengan Mak Tini yang Mak Tini katakan. Iya Mak, saya akan percaya dengan apa yang Mak Tini katakan. Syarat yang harus dilakukan Nak Aurel yaitu mengumpulkan 6 bunga yang berbeda warna dan 1 daun berwarna merah sebagai ganti pohon kecil yang Aurel petik tadi. Setelah itu, bahan-bahan tadi taruh di nampan dan lakukan ritual di pohon itu. Nah, saat melakukan ritual, bahan-bahan jadi dimasukkan ke dalam takir dan Nak Aurel meminta maaf kepada pohon itu. Jangan lupa ya Nak Aurel, takir tersebut ditaruh di bawah pohon sakral itu. Baik Mak, sepulang dari sini saya akan menyiapkan bahan-bahan yang Mak Tini tadi katakan. Hati-hati ya Nak Aurel, di desa ada istiadat dan leluhur yang wajib dihormati. Jangan sesekali kamu melakukan itu lagi. Iya Mak, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan tadi. Baik Mak, terima kasih telah membantu menyembuhkan tangan anak saya. Saya dan Aurel izin pulang dulu ya Mak. Iya, hati-hati ya Pati. Iya, permisi Mak. Iya, Terima kasih Mak. iya sama-sama. Pulang dari rumah Mak Tini, Aurel segera mencari ketujuh bunga yang menjadi persyaratan untuk ritual permohonan dan meminta maaf kepada pohon sakral tersebut atas perbuatan yang dia lakukan. Aurel pun sudah menyiapkan semua persyaratannya. Kini, dia harus cepat-cepat menuju ke tempat pohon sakral tersebut sebelum waktu petang menjemput. Aku harus memulai ritualnya. Wahai pohon sakral, saya memohon maaf atas perbuatan yang saya lakukan di hari sebelumnya. Saya berjanji untuk menghormati larangan yang ada dan berjanji tidak melakukannya lagi. Tak lama kemudian, angin menghembus dengan kuat mendatangi Aurel. Ternyata, angin tersebut mengambil penyakit yang diderita Aurel, yaitu penyakit gatal. Loh. Alhamdulillah gatal-gatalku sudah sembuh. Terima kasih pohon sakral. Aurel tidak akan mengulanginya lagi. Setibanya di rumah, Aurel segera memberitahu kepada orang tuanya bahwa kini dia sudah sembuh. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Nak, penyakitmu sudah sembuh atau belum? Alhamdulillah Pak, Bu. Sekarang kulit Aurel sudah baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Awalnya Aurel memang tidak percaya tahayul seperti itu. Alhamdulillah, jadi itulah Nak, di desa memiliki pantangan tersendiri. Jadi, meskipun itu tidak terlihat dan seperti tahayul. Iya Bu, Aurel sekarang percaya tahayul seperti itu. Ingat ya Nak, lain kali jangan segera melakukan sesuatu. Taati dan hormati larangan yang ada. Iya Pak, Bu. Aurel sudah menyesal. Aurel minta maaf karena sebelumnya Aurel kesal. Gak apa-apa Aurel, terkadang suatu keputusan memang susah buat kita terima, tetapi kita harus beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang ada. Iya Pak, Bu. Sekarang Aurel sudah bisa beradaptasi di desa. Hembusan angin sore membuat pohon-pohon melambai-lambaikan daunnya, menjadikan suasana sore itu terlihat tenang dan indah yang menutup cerita dengan kebahagiaan. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. With that bonus, we